Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Istitaatul Hairah, NIM 202053169, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan dasar akuntansi, menerangkan tentang dasar akuntansi. Yang pertama, tujuan dari dasar akuntansi. 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Dan yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Next, nomor 7, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. Yang ke-8, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Yang terakhir, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Contoh jenis-jenis perusahaan manufaktur. Yang pertama, perusahaan Honda, produksi mobil dan motor. Perusahaan Intel, produksi komputer. Perusahaan Boeing, memproduksi pesawat terbang. Perusahaan Nike, sepatu dan pakaian olahraga. Coca-Cola, minuman. Sony, barang elektronik. Yang kedua, jenis-jenis perusahaan dagang. Perusahaan Carrefour, produknya barang kebutuhan sehari-hari. Perusahaan Kids Station, produknya mainan. Electronic City, barang-barang elektronik. Lens End, produknya pakaian. Perusahaan Amazon, produknya buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Atau kalau sekarang tuh online gitu. Terus selanjutnya, perusahaan jasa. Perusahaan jasa Disney, produknya hiburan. Disneyland, gitu kayak gitu. Kayak tempat bermain guys ini. Perusahaan Garuda Indonesia, transportasi, pesawat. Perusahaan Marriott Hotel, produknya hotel. Perusahaan Citibank, keuangan dan perbankan. Perusahaan Telkomsel, maaf guys, Telkomsel, produknya telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan ada 3 di sini disebutkan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, korporasi dan perseroan terbatas. Biasanya disebut PT, guys. PT kayak PT apa gitu. PT Firma, PT Jayabadi. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh perorangan. Contohnya toko Ani. Ada kelebihan dan kelemahan, keunggulan atau kelemahan. Keunggulannya yang pertama, kemudahan pengaturan, biaya pengelolaan yang rendah. Kelemahan yang pertama, sumber daya keuangan yang terbatas. Terakhir, kewajiban yang tidak terbatas. Dan selanjutnya kita teruskan, persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Ini contohnya toko Ani dan Tini, memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama, sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang kedua, tambahan keahlian manajemen.
Yang kelemahan ada satu, kewajiban yang tidak terbatas. Next. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Contohnya di sini PT Makmur. Kalau contoh PT itu banyak sekali. Biasanya kalian lewat di Semarang-Semarang gitu ada pabrik PT apa gitu. Keunggulan, kemampuan untuk sumber mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbit saham. Saham, guys. Kelemahan, pengenaan pajak ganda. Pajaknya berarti ganda. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Terdiri atas strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Next, strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Contohnya Lion Air, Air Mineral Fit. Lion Air itu pesawat, perusahaan pesawat kayaknya. Air Mineral Fit yang fit itu loh, yang warnanya oranye, air mineral warnanya oranye kemasannya. Next, strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Contohnya desainer, dan Electrolux. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Next. Yang pertama, input. Terus yang kedua, proses bisnis. Yang ketiga, produk atau jasa. Terus yang keempat, nilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Contoh pihak yang berkepentingan dari internal dari dalam, pemilik, manajer, karyawan, terus eksternal, pelanggan, kreditor, atau pemerintah. Proses penyediaan informasi yang pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Next, yang ketiga, mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Sistem informasi akuntansi. Tadi sudah disebutkan pihak yang berkepentingan, yang internal seperti pemilik, manajer, karyawan itu yang berasal dari dalam. Yang eksternal, pelanggan, kreditor, pemerintah. Yang selanjutnya, nomor 5, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Etika bisnis, prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Etika bisnis bisa dipelajari dari 3 ini. Profesi akuntansi. Untuk profesi akuntansi, akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta.
pabrik negeri. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntan berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Bisa tahu bedanya ya? Kalau akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta, sedangkan untuk akuntan atau staf yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut akuntan publik. Akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntan yang berlaku umum. 1. Konsep entitas usaha, Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Terus next. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kekeliruan dalam menyampaikan materi yang saya berikan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah guys.